Diceritakan pada suatu malam, dua orang bocah melakukan pencarian di sekitar reruntuhan. Yang mereka cari bukanlah harta karun, apalagi harta warisan, melainkan sesuatu untuk dimakan. Sangat mengejutkan, seekor anjing galak datang seolah ingin memangsa. Beruntung salah satu dari bocah melemparkan sesuatu untuk mengusir si anjing. Belum sempat bernafas lega ketika bersembunyi, lagi-lagi mereka dibuat sangat ketakutan dengan pemandangan yang menyeramkan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Berlatar di masa depan, bencana dan konflik global telah meruntuhkan peradaban modern. Mereka yang masih bertahan membangun kembali negara dengan nama Panem. Negara ini terdiri dari distrik federal, ibu kotanya yang disebut capital, tempat tinggal orang-orang kaya, dan selebihnya adalah 13 distrik kecil yang dipaksa untuk melayani secara ekonomi dan material. Kekejaman capital terhadap distrik-distriknya menyebabkan meletusnya perang saudara dikenal sebagai First Rebellion yang dimulai oleh penduduk distrik 13. Sangat disayangkan, setelah 3 tahun akhirnya konflik pun berakhir dengan runtuhnya distrik 13 dan tentu saja kemenangan berada di pihak capital. Meskipun demikian, kedua belah pihak mengalami masa-masa kemelaratan yang mana dikenal dengan nama The Dark Days. Kembali kedua bocah yang melakukan pencarian di tengah malam. Saat kembali ke rumah, mereka menerima kabar buruk bahwa ayah dari si bocah laki-laki tewas dibunuh oleh pemberontak di distrik 12. Bertahun-tahun kemudian, The Dark Days berakhir setelah capital dan distrik menandatangani perjanjian damai. Salah satu bagian dari perjanjian tersebut adalah suatu pengakuan dari pihak distrik atas pengkhianatan. Oleh karena itu, setiap tahunnya akan diadakan suatu perayaan. Perayaan ini disebut dengan Hunger Games, merupakan kompetisi brutal di mana dua remaja dari masing-masing distrik dikirim untuk saling membunuh satu sama lain. Ini bertujuan sebagai pengingat bagi warga distrik bahwa The Dark Days tidak boleh terulang lagi. 10 tahun setelah perjanjian dibuat, si bocah laki-laki yang ayahnya dibunuh telah tumbuh dewasa. Pemuda itu bernama Coriolanus. Dia tinggal bersama nenek dan sepupu bernama Tigris. Mereka sebenarnya adalah salah satu keluarga kaya, namun sangat disayangkan. Sejak kematian ayah Coriolanus, perekonomian mereka menjadi sulit dan mereka juga kehilangan pabrik selama perang, sehingga kini hidup dalam kemiskinan. Tapi meskipun demikian, mereka tetap berusaha sebisa mungkin untuk menjaga penampilan. Semua itu demi tetap bertahan di dalam capital. Selama ini Coriolanus telah belajar dengan giat di akademi dan berharap bisa memenangkan apa yang disebut Blind Prize, semacam akses untuk masuk ke dalam jajaran tinggi pemerintah. Sangat disayangkan, terjadi perubahan dalam persyaratan yang mana bertepatan dengan akan dimulainya Hunger Games ke-10. Coriolanus dan para pelajar lain diwajibkan untuk mengikuti program mentor yang berarti harus membantu dan membimbing para peserta dari distrik. Tak lama berselang, perancang Hunger Games bernama Dr. Gould memperkenalkan seorang dekan bernama Casca. Dialah yang memimpin program mentor sekaligus menjadi pembimbing. Pria itu menjelaskan tentang jumlah penonton Hunger Games yang terus menurun. Casca ingin para mentor membuat peserta agar tak hanya berfokus pada kemenangan, tapi juga hiburan. Dan bagi siapa yang berhasil memenangkan pesertanya, maka mentor akan mendapatkan Blind Prize. Selanjutnya, para mentor dan pelajar-pelajar lain diminta untuk menyaksikan perekrutan, di mana muda-mudi dari distrik dipilih secara paksa. Kebetulan, Coriolanus akan menjadi mentor peserta perempuan yang terlihat feminim dan lemah. Awalnya Coriolanus merasa kecewa, tapi tak berselang lama, semua dikejutkan dan dibuat kagum akan keberanian si gadis distrik 12 bernama Lucy Gray. Setelah mendapatkan pukulan keras akibat memasukkan ular ke dalam baju putri wali kota, semua orang mulai bernyanyi bersama Lucy, menyuarakan tentang penolakan terhadap penindasan.
Beberapa waktu kemudian, semua peserta termasuk Lucy dibawa ke Capitol dengan menggunakan kereta. Sesampainya di sana, Lucy langsung disambut oleh Coriolanus dengan setangkai bunga untuk mendapatkan kepercayaan. Namun Lucy sama sekali tidak terkesan. Menurutnya, makanan lebih dibutuhkan. Tak mau menyerah, Coriolanus pun masuk ke dalam truk setelah salah satu peserta membuat kericuhan. Di dalam truk, Coriolanus nyaris dipukuli oleh para pemuda lain yang membenci Capitol. Beruntung, Lucy segera memperingatkan para muda-mudi itu bahwa tindakan mereka sama saja dengan mengakhiri segalanya. Dan tiba-tiba saja kelompok itu dibuang ke dalam kandang di kebun binatang. Ini bertujuan agar para pengunjung dapat menyaksikan. Ya, para peserta diperlakukan seolah-olah mereka adalah hewan yang menarik. Tentu saja keberadaan Coriolanus di dalam kandang menjadi pusat perhatian, sehingga seorang wartawan bernama Lucretius menanyai pemuda itu bersama dengan Lucy. Dengan cerdik, Lucy memikat anak-anak Capitol dan menjelaskan bahwa dirinya tidak berasal dari distrik 12, melainkan pengembara yang terjebak di distrik tersebut selama perang. Sebenarnya baik Lucy maupun Coriolanus sama-sama tampil menawan di depan kamera. Sayangnya para petugas keamanan atau peacekeeper segera menariknya, dan sebelum itu Lucy sempat mengatakan bahwa para peserta membutuhkan makanan karena beberapa dari mereka bahkan belum mengkonsumsi apapun selama berhari-hari. Adegan pun kembali ke akademi di mana Casca memarahi Coriolanus atas tindakan gilanya yang melanggar aturan. Namun Gaul berpendapat sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Coriolanus sangatlah cerdas karena mampu menarik minat penonton. Di tengah-tengah pujian itu, salah satu pelajar bernama Sejanus menentang keras Hunger Games karena dianggap sebagai pertandingan tidak bermoral dan bagaimana bisa mereka memperlakukan manusia seperti itu. Pernyataan tersebut membuat Coriolanus mendapatkan ide untuk memperkenalkan para peserta ke publik sebelum pertandingan dimulai. Maka dengan cara itu, penonton akan menjadi lebih peduli dan memberikan dukungan sehingga memiliki alasan untuk menyaksikan pertunjukan, dan bahkan bukannya tidak mungkin para penonton akan bertaruh pada peserta favoritnya. Sebuah ide yang cemerlang yang membuat Gaul terkesan dan meminta Coriolanus membuat proposalnya. Setelah kelas selesai, Coriolanus bersama Sejanus pergi ke kebun binatang membawakan makanan untuk para peserta. Sayangnya Marcus, peserta yang dimentori oleh Sejanus, tidak mau menerima. Beda halnya dengan Lucy yang sepertinya semakin akrab dengan Coriolanus. Sementara itu, ternyata apa yang dilakukan oleh Coriolanus dan Sejanus diikuti oleh mentor lain. Namun, seorang mentor perempuan bernama Arachne malah mempermainkan sehingga si peserta pun berang dan akhirnya keesokannya, setelah menyerahkan proposal kepada Gaul yang mana mencakup sebuah ide bahwa penonton dapat mengirim makanan atau minuman kepada peserta dalam fitur gift, Coriolanus kembali bertemu dengan Lucy yang mana kali ini diawasi oleh Casca. Pada momen ini diketahui bahwa akan ada malam di mana para peserta mempresentasikan diri yang akan ditayangkan di televisi. Lucy mengaku dapat menuruti permintaan Coriolanus untuk bernyanyi, namun gadis itu membutuhkan gitar. Selanjutnya, Coriolanus dan teman sekelasnya bernama Clemens dipanggil ke kantor Gaul karena keduanya bekerja sama dalam mengerjakan proposal. Kantor itu terlihat benar-benar aneh dengan makhluk-makhluk hasil percobaan yang ditempatkan di dalam wadah. Di sini Clemensia mencoba mengklaim hasil kerja keras Coriolanus tanpa memikirkan akibatnya. Segera Gaul memperkenalkan hewan hasil penelitian terbaru yang diberi nama ular pelangi olehnya dan meminta Clemensia untuk mengambil surat proposal yang tidak sengaja terjatuh ke dalam tabung ular. Jika memang benar Clemensia yang menulis, tentunya gadis itu tidak akan berada dalam bahaya karena ular-ular telah mengenali aromanya. Namun, hal itu mengungkap kebohongan Clemensia. Gaul segera menyetujui proposal yang diajukan Coriolanus. Lalu beberapa waktu kemudian ditampilkan para mentor dan peserta dibawa ke sebuah dom yang akan menjadi arena pertandingan. Tidak ada yang menyangka, di tengah-tengah kekaguman terjadilah ledakan yang meruntuhkan langit-langit dom. Banyak
dari peserta yang tewas, sedangkan sisanya menggunakan kesempatan untuk melarikan diri, kecuali Lucy. Ya, gadis itu tidak tega meninggalkan Coriolanus yang tertimpa tiang sehingga memutuskan untuk menyelamatkannya. Adegan kemudian beralih ke rumah sakit, menampilkan Coriolanus yang terbangun dengan Tigris dan Sejanus juga berada di sana. Mereka menjelaskan bahwa ledakan yang terjadi adalah ulah dari pemberontak. Ya, peristiwa tersebut membunuh 4 peserta dan membuat seorang mentor dalam kondisi sekarat. Peserta yang dimentori oleh Sejanus yaitu Markus masih berstatus buron dan kini para petugas sedang berusaha memburunya. Namun Sejanus sama sekali tidak keberatan karena mungkin Markus sudah dalam keadaan aman. Di saat yang sama, presentasi para peserta Hunger Games telah dimulai dan disiarkan langsung di televisi. Seperti yang diharapkan, Lucy menyanyikan lagu yang indah sembari memain gitar, membuat banyak penonton tersentuh, bahkan tak sedikit yang menangis penuh haru. Tak mau berlama-lama di rumah sakit, Coriolanus segera mengunjungi dom yang hancur untuk memeriksa sekaligus mengatur siasat. Saat kembali ke rumah, pemuda itu menemukan tikus yang mati akibat keracunan. Hal ini memunculkan sebuah ide sehingga tak lama kemudian dia menuju ke kebun binatang untuk menyerahkan cermin rias yang telah diisi racun kepada Lucy, serta menjelaskan tentang strategi. Lucy hanya perlu bersembunyi di ruangan yang aman, lalu melihat kesempatan untuk menggunakan racunnya. Pada momen ini, keduanya pun semakin dekat dan Coriolanus berjanji akan mengeluarkan Lucy dari Capitol jika berhasil memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, para peserta yang tersisa dibawa ke arena, sementara mentor-mentor berkumpul di akademi bersama dengan Casca dan juga Lucretius yang memegang amplop berisi prediksi siapakah yang akan memenangkan Hunger Games. Sangat mengejutkan, di tengah-tengah arena, para peserta melihat Markus yang digantung dengan kejam. Tentu saja hal ini membuat Sejanus marah dan menyebut para penduduk Capitol sebagai monster lalu meninggalkan akademi. Beberapa waktu kemudian, setelah itu mundur, pertandingan pun dimulai. Beberapa dari peserta langsung berlari ke tengah arena untuk mengambil senjata dan menyerang, sedangkan sisanya berusaha sebisa mungkin untuk mengamankan diri. Sementara itu, di tengah-tengah ketegangan, Coriolanus berharap Lucy mengikuti strategi dengan bersembunyi. Namun kenyataannya, gadis itu malah mencari seorang pemuda bernama Jessup yang sama-sama berasal dari distrik 12 dan telah banyak berjasa. Salah satunya melindungi Lucy dari kelelawar, bahkan sampai-sampai salah satu kelelawar menggigit Jessup. Satu demi satu peserta berguguran sehingga para mentor pun meninggalkan ruangan. Sementara itu, Lucy berhasil melakukan yang terbaik, menghindari semua serangan dan mengajak Jessup untuk menuju ke ruangan aman. Namun tentu saja itu tidak mudah karena salah satu peserta bengis bernama Coral membentuk aliansi dengan beberapa peserta lain. Setelah menghabisi banyak peserta, mereka pun mengejar Lucy dan Jessup. Karena tak ada satupun dari mereka yang berani masuk untuk mengintip, kelompok itu pun memutuskan untuk kembali ke arena. Beberapa jam telah berlalu tanpa terjadi apapun, karena selain kelompok Coral, peserta-peserta lainnya memutuskan untuk bersembunyi sembari menyiapkan rencana. Sementara itu di akademi, para mentor merasa bosan sampai-sampai ketiduran, sedangkan Lucretius kini menyampaikan berita perakiraan cuaca untuk mengisi acara. Tiba-tiba saja peserta bernama Lamina keluar dari tempat persembunyian dan menghampiri Markus. Markus memohon belas kasih, lalu dengan menggunakan kapak, Lamina pun menghabisinya sehingga mendapatkan gift dari mentor berupa sebotol air. Namun sangat disayangkan, saat malam sembari menyaksikan pertandingan, Casca mengatakan kemenangan tidak akan didapatkan dengan mudah. Oleh karena itu, Coriolanus harus mencari cara dan bertindak cepat. Sementara itu, Lucy dan Jessup berada di terowongan karena merasa prihatin dengan kondisi Jessup. Akibat digigit kelelawar, Lucy mencoba memberinya air, namun Jessup malah menolak, mengira Lucy akan membunuhnya. Kembali ke Coriolanus yang dibangunkan oleh Go. Wanita itu memaksa Coriolanus untuk datang ke arena dan melakukan sesuatu terhadap Sejanus.
Sangat mengejutkan, ternyata Sejanus kini berada di tengah-tengah arena berduka atas kematian Markus yang diketahui merupakan teman masa kecilnya dan sama-sama berasal dari distrik 2. Gaul merasa keberatan untuk mengirim peacekeeper ke sana karena hanya akan membuktikan bahwa pemberontak benar. Oleh karena itu, dia meminta Coriolanus untuk mengeluarkan Sejanus dan jika berhasil, Gaul akan merekomendasikan Coriolanus kepada ayah Sejanus. Tak lama kemudian ditampilkan Coriolanus yang sudah berada di arena membujuk Sejanus untuk keluar. Coriolanus juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sejanus tidak ada gunanya karena siaran telah dihentikan dan jika memang Sejanus dihabisi oleh para peserta, maka Gaul akan menjadikan penyakit flu sebagai alasan kematian Sejanus. Tidak ada yang salah dengan pemikiran Sejanus, hanya saja mungkin ada cara yang lebih baik seperti memanfaatkan kekayaan sang ayah untuk menyuarakan penolakan atas penindasan. Sejanus pun setuju dengan saran Coriolanus, namun untuk keluar dari arena bukanlah suatu hal yang mudah. Tak lama kemudian Coriolanus kembali ke rumah dan menceritakan bahwa dirinya telah menghabisi seorang peserta Hunger Games demi menyelamatkan Sejanus. Dia mengaku bahwa semua terjadi begitu cepat dan sangat mengerikan. Tapi selain itu, Coriolanus juga merasakan sesuatu yang kuat. Keesokan paginya, Coriolanus kembali ke akademi dan kali ini ditemani oleh Tigris sebagai tamu. Lucretius memberitahu semua orang tentang berita mengejutkan bahwa tadi malam saat siaran tiba-tiba berhenti. Salah satu peserta yaitu seorang pemuda tewas tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Tapi Lucretius mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa mungkin saja itu bagian dari pertandingan. Kini hanya 10 peserta yang tersisa, termasuk Lucy dan Jessup. Keduanya masih berada di terowongan. Sayangnya tiba-tiba saja Jessup menjadi tak terkendali, kemungkinan karena rabies. Pemuda itu pun berusaha membunuh Lucy dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat keduanya keluar dari tempat persembunyian. Tentu saja hal ini membuat Coriolanus sangat khawatir sehingga memohon kepada mentor Jessup untuk mengakhiri penderitaan Jessup, yaitu dengan mengirim sebotol air. Segera Lucy menghampiri mayat Jessup dan mengucapkan selamat tinggal. Kegaduhan tersebut membuat kelompok koral datang untuk menghabisi Lucy mengikuti arahan Casca. Coriolanus berpikir cepat. Dengan cerdas, pemuda itu mengirimkan beberapa botol air yang mana membuat para peserta lainnya kewalahan. Sementara Lucy melarikan diri sembari mengamankan sebotol air. Tak lama setelah semuanya tenang, kelompok koral pun mulai memburu Lamina yang sejak tadi berada di puncak tiang tempat Markus digantung. Pertarungan pun tak terhindari, 2 lawan 1 tentunya sulit bagi Lamina untuk menang dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Lucy untuk memasukkan racun tikus ke dalam botol lalu secara diam-diam membuang air minum yang lain. Segera Lucy melarikan diri dan berlindung tepat sebelum koral menangkapnya. Tak lama kemudian, terjadi perselisihan di dalam kelompok koral karena memperebutkan air minum. Namun itu tidak berlangsung lama karena koral dengan kejam menghabisi pemuda yang merupakan salah satu anggota kelompoknya. Sementara kelompok itu mencari sasaran lain dan meninggalkan sebotol air, seorang peserta perempuan yang sakit-sakitan keluar dari tempat persembunyian dan segera meneguk air beracun. Temannya yang bernama Reaper datang menghampiri, menemukan si gadis mati, membuat Reaper benar-benar terkejut. Segera dia mengumpulkan semua mayat, menutupinya dengan bendera Capitol. Pemuda itu menghadap kamera dan menyuarakan bahwa dirinya sepenuhnya mendukung para pemberontak. Tentu saja Gaul tidak tinggal diam. Dengan cepat dia memutus siaran lalu mengabarkan berita buruk tentang kematian
perhatian Markus yang merupakan anak dari presiden. Dan dengan ini, Gol menyatakan bahwa tidak akan ada yang memenangkan Hunger Games karena dia akan mengirimkan pelangi kehancuran yang dapat mengeliminasi seluruh peserta. Ya, pelangi tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah ular kesayangannya. Menyadari hal ini, Coriolanus segera bertindak untuk menyelinap ke dalam kantor Gol. Awalnya dia berpura-pura bahwa jahitan lukanya terbuka sehingga membutuhkan bantuan Gol, lalu secara diam-diam mendekati tabung ular untuk menyelipkan sapu tangan ke dalam tabung, yang mana sapu tangan itu sebelumnya digunakan untuk mengusap air mata Lucy. Kembali ke arena, Coral menemukan ide untuk mendesak Lucy agar keluar dari tempat persembunyian. Gadis itu memerintahkan salah satu anggota untuk mendesak Lucy, sementara dirinya akan menusuk jalur ventilasi. Lucy yang sudah terdesak akhirnya menggunakan cara terakhir, yaitu menaburi racun tikus lewat lubang udara, sehingga membunuh salah satu anggota Coral bernama Trish. Meskipun Lucy tetap berlindung, tapi pada akhirnya saluran ventilasi hancur akibat tusukan Coral dan menyebabkan Lucy terjatuh. Di saat yang sama, sebuah helikopter datang mendaratkan tabung Gol. Semua peserta pun menghentikan aksi kejar-kejaran dan mulai mendekat karena penasaran. Lalu, tiba-tiba saja Ripper tetap berlutut menerima nasibnya, sementara Coral masih berusaha menyelamatkan diri, namun pada akhirnya gagal. Kini hanya Lucy yang tersisa, dan ular-ular pelangi dengan cepat mengelilinginya. Sangat mengejutkan, ternyata ular-ular sama sekali tidak menyerang Lucy, seolah terpesona dengan lagu yang dinyanyikan. Coriolanus menjelaskan tentang hal ini kepada Gol, sehingga seharusnya Lucy diumumkan sebagai pemenang. Pada awalnya Gol hanya terdiam, menyiratkan bahwa dia menolak, tapi seketika semua pelajar berdiri dan menyerukan kemenangan Lucy, maka tidak ada pilihan lain bagi Gol. Ya, akhirnya Lucy diumumkan sebagai pemenang Hunger Games ke-10. Beberapa waktu kemudian, Coriolanus dibawa untuk menghadap Casca, di mana pemuda itu ditunjukkan dua barang bukti yang tentunya sangat dikenali. Coriolanus telah melanggar peraturan, sehingga Casca mengumumkan bahwa keluarga Coriolanus tidak akan mendapat hadiah apapun. Sebaliknya, Coriolanus akan dihukum untuk menjadi anggota peacekeeper di wilayah distrik selama 20 tahun. Setelah melewati beberapa proses, Coriolanus dibawa untuk mendaftar dan diketahui bahwa dia ditempatkan di distrik 8. Namun Coriolanus mencoba bernegosiasi, tentunya dengan sedikit komisi, yang mana berakhir dengan ditempatkan di distrik 12. Selama dalam perjalanan, Coriolanus dikejutkan dengan kemunculan seorang teman yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sejanus. Melalui percakapan kedua pemuda itu, diketahui bahwa Sejanus secara sukarela mengajukan diri agar mendapatkan hukuman sehingga bisa melakukan sesuatu yang nyata untuk membela warga distrik. Setibanya di distrik 12, keduanya menjalani pelatihan militer untuk menjadi peacekeeper. Mereka juga diharuskan untuk menyaksikan bagaimana proses eksekusi meskipun orang yang dihukum belum tentu bersalah. Pada suatu hari ketika sedang tidak bertugas, Coriolanus bersama dengan para petugas lainnya mengunjungi bar setempat untuk bersenang-senang. Sangat mengejutkan, kebetulan sekali Lucy bersama grupnya tampil di bar tersebut. Sayangnya, seketika terjadi kericuhan yang dimulai oleh mantan kekasih Lucy, yaitu Billy. Dalam keadaan mabuk, lelaki itu muncul di tengah kerumunan dan segera menghampiri Lucy. Diketahui bahwa Billy ini telah berselingkuh dengan gadis bernama Mayfair yang merupakan putri wali kota. Ini sedikit menjelaskan tentang peristiwa saat Lucy terpilih menjadi peserta Hunger Games. Sejanus segera menyeret Coriolanus keluar sebelum mereka berdua terlibat masalah. Keesokan harinya, Coriolanus kembali bertemu Lucy yang kebetulan sedang sendirian. Setelah beberapa percakapan, ungkapan kerinduan, ikatan asmara pun mulai terjalin di antara keduanya. Namun mereka harus merahasiakan hubungan ini. Oleh karena itu, Lucy memberitahu tentang danau rahasia di mana mereka bisa bertemu dengan bebas. Sejak saat itu, keduanya menjadi sering bertemu dan menghabiskan waktu
bersama memadu kasih asmara. Coriolanus mengakui bahwa ia ingin kembali ke Capital suatu hari nanti dan tentunya bersama Lucy. Namun sayangnya Lucy sendiri menolak karena Capital bukanlah tempat yang cocok untuknya. Lucy berpikir mungkin mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik di tempat lain. Beberapa waktu kemudian, Coriolanus dipanggil menghadap komandan untuk dibacakan hasil tesnya. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Selain itu, karena Coriolanus juga putra seorang jenderal besar, maka pemuda itu akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik dengan bayaran yang lebih tinggi, yaitu Distrik 2. Tentu saja hal itu membuat Coriolanus terkejut, namun tidak bisa menolak karena khawatir akan menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, ia menghubungi Tigris untuk mengetahui kabar. Dari percakapan mereka diketahui bahwa Tigris dan nenek tidak tinggal di tempat lama karena tidak mampu membayar. Dan ini membuat Coriolanus menjadi semakin galau dalam mempertimbangkan keputusannya. Keesokannya, Coriolanus melihat Sejanus sedang berbicara dengan beberapa penduduk yang mencurigakan seolah merencanakan sesuatu yang buruk. Lalu ketika sedang melakukan tugas bersama, Coriolanus membahas hal tersebut sehingga Sejanus marah dan menjelaskan bahwa dirinya mencoba melakukan sesuatu untuk membantu beberapa orang melarikan diri dari Panem. Di saat yang sama, Coriolanus mengingat burung yang sedang mereka siapkan adalah burung mata-mata hasil penelitian Gaul yang digunakan untuk mematahi penduduk distrik. Jadi secara diam-diam dia mengaktifkannya untuk merekam apa yang Sejanus katakan. Setelah itu burung tersebut secara khusus dikirim ke Capital, tepatnya ke kantor Dr. Gaul. Saat malam dan kebetulan sedang tidak bertugas. Seperti biasa, Coriolanus bersantai di bar sembari mendengar nyanyian merdu sang kekasih. Melihat Sejanus yang mencurigakan, Coriolanus pun mulai mengikuti sampai akhirnya menemukan ruangan di mana pertemuan sedang terjadi antara Sejanus dan beberapa penduduk yang ternyata pemberontak, termasuk Billy dan Mayfair. Sepertinya mereka sedang membicarakan tentang rencana melarikan diri dan Sejanus terlihat kecewa karena merasa dikhianati setelah mengetahui orang-orang yang hendak dibantunya memiliki senjata. Kedatangan Lucy memperburuk keadaan, yang mana memancing kemarahan Mayfair. Mayfair memutuskan untuk tidak terlibat lagi dan akan melaporkan semuanya kepada sang ayah. Sehingga mau tidak mau, Coriolanus harus menghabisi Mayfair, dan selanjutnya Billy yang marah karena kematian kekasihnya ditembak oleh rekannya sendiri bernama Spruce. Tentu saja hal ini membuat Lucy sangat terguncang, sehingga Coriolanus memintanya kembali ke panggung menenangkan diri dengan nyanyian. Sementara Spruce diminta untuk menyingkirkan semua senjata, kemudian Coriolanus menenangkan Sejanus yang panik, berjanji akan selalu melindunginya sebagai saudara seperjuangan. Di hari berikutnya, seluruh peacekeeper diperintahkan untuk menggeledah rumah para penduduk demi menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh anak wali kota. Selama dalam prosesnya, Coriolanus secara mengejutkan bertemu dengan Lucy. Keduanya sepakat untuk melarikan diri dari Panem agar tidak tertangkap, dan mereka pun saling berjanji bertemu kembali saat fajar untuk memulai pelarian. Tak lama kemudian, semua peacekeeper meneriakkan bahwa mereka berhasil menangkap salah satu tersangka yang ternyata adalah Spruce. Adegan kemudian maju lebih cepat menampilkan eksekusi yang akan segera dilaksanakan, namun sebelum itu ternyata ada satu orang lagi yang juga akan dieksekusi karena melakukan pengkhianatan. Ya, dia adalah Sejanus. Ternyata Gaul telah menerima rekaman yang dikirim oleh Coriolanus. Ketika kembali ke asrama, Coriolanus menemukan selembar foto di antara barang-barang Sejanus yang mana membuatnya sangat menyesal. Tak mau berlarut-larut dalam perasaan tersebut, segera dia mempersiapkan segalanya. Lalu saat fajar, pemuda itu pun menepati janji untuk bertemu dengan sang kekasih. Selama dalam perjalanan, banyak hal yang mereka bicarakan, mulai dari keluarga sampai dengan bagaimana kehidupan Coriolanus semenjak kematian sang ayah. Namun tanpa disengaja, pemuda itu menyinggung tentang pembunuhan yang mana membuat Lucy sempat curiga. Untungnya Coriolanus segera menenangkan dengan menyebutkan kata-kata indah tentang perubahan.
Saat hujan turun, keduanya sepakat untuk beristirahat di pondok di dekat danau. Di sana Coriolanus menemukan senjata-senjata yang disembunyikan oleh Spruce. Coriolanus hanya cukup menyingkirkannya dan lenyaplah semua ancaman, kecuali Lucy melaporkan. Ya, ucapan Lucy membuat Coriolanus sempat terdiam beberapa saat, namun segera Lucy menenangkan dengan mengatakan bahwa dirinya akan tetap merahasiakan hal ini, dan segera setelah itu Lucy memutuskan untuk memetik kentang rawa atau mereka menyebutnya Katniss. Beberapa jam telah berlalu dan Lucy masih juga belum kembali. Dengan senapan di tangan, Coriolanus mulai menyusuri hutan untuk menemukan Lucy. Tiba-tiba dia menemukan sehelai kain yang merupakan hadiahnya untuk Lucy. Tanpa menyadari ada ular di baliknya. Menyadari Lucy meninggalkannya membuat Coriolanus menjadi sangat marah. Tak lama berselang, dia melihat seseorang yang berlari di antara pohon dan langsung melepaskan tembakan. Namun ketika menghampiri, tak ada apapun di sana selain gelang Lucy. Pencarian pun dilanjutkan sampai akhirnya Coriolanus mendengar nyanyian dan burung-burung Mockingjay pun juga ikut bernyanyi. Coriolanus yang kesal melepaskan tembakan ke segala arah sampai akhirnya kehabisan peluru dan pemuda itu pun menyerah. Setelah menenggelamkan senjata-senjata ke danau, Coriolanus memutuskan kembali ke markas. Tak lama kemudian, dia bersiap-siap untuk dipindahkan ke distrik 2, namun sangat mengejutkan ketika hendak naik ke kereta. Komandan menyatakan bahwa Coriolanus akan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik. Ya, ternyata Coriolanus dikembalikan ke Capitol serta kembali diterima di universitas. Cole menjelaskan bahwa itu adalah tanda terima kasih dari orang tua seJanus karena selama ini Coriolanus telah menjaga anak mereka. Adegan kemudian menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, di mana menampilkan keluarga Coriolanus yang telah hidup berkecukupan karena bantuan dari ayah seJanus. Dia pergi menemui Casca untuk menyerahkan barang-barang milik seJanus serta berterima kasih karena telah mengajarkan cara kerja dunia. Casca menjelaskan bahwa dirinya lah yang menciptakan Hunger Games ketika sedang minum bersama dengan sahabat karibnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah Coriolanus sendiri bernama Croesus. Casca mengaku tidak pernah berencana untuk menyampaikan ide tentang Hunger Games kepada atasannya, tapi Croesus malah mencuri ide itu dan membuatnya sebagai ide bersama. Selain itu, Casca juga menjelaskan bahwa sampai sekarang tubuh Lucy masih belum ditemukan, jadi tidak ada yang mengetahui apakah gadis itu selamat atau tidak. Tak banyak bicara, Coriolanus hanya pergi meninggalkan Casca dengan segala omong kosong tentang misteri seperti yang diucapkan Lucy. Kemudian Casca mengkonsumsi obat surga yang selama ini membuatnya candu tanpa menyadari bahwa itu adalah racun dari Coriolanus. Film pun ditutup dengan menampilkan Coriolanus yang kini akan menjabat sebagai orang yang merancang sistem baru dalam Hunger Games. Dan ya, di masa depan, pemuda itu akan tumbuh menjadi seorang pemimpin Panem yang kita kenal dengan Presiden Snow. Dan tamat. Suatu ending dengan pertanyaan besar yang pastinya terlintas di pikiran para penonton tentang bagaimana nasib Lucy dan bagaimana hasrat Coriolanus akan kekuasaan membuatnya menjadi antagonis dalam The Hunger Games. Ya, cerita ini berlatar di 64 tahun sebelum Katniss Everdeen terpaksa ikut dalam Hunger Games. Sampai saat ini masih tidak diketahui, sama seperti yang dikatakan oleh Casca. Ini juga sama halnya dengan yang dijelaskan di dalam buku. Coriolanus memang menembaknya, tapi bagian mana yang kena ini masih tidak jelas. Mungkin juga Lucy mengalami luka ringan sehingga bisa melarikan diri secepat mungkin. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa sebelumnya Coriolanus digigit ular, jadi mungkin saja dia hanya berhalusinasi melihat Lucy. Lucy bisa saja kehilangan darah sampai akhirnya meninggal, atau mungkin juga Dr. Gold berhasil menemukan lokasi Lucy sehingga memberi petunjuk kepada Peacekeeper untuk melenyapkannya secara diam-diam agar tidak mengancam di masa depan. Tapi selain itu, bukannya tidak mungkin Lucy berhasil mencapai wilayah utara atau mungkin menemukan markas rahasia distrik 13, sebab apa yang ada di luar Panem tidak pernah dijelaskan dalam film-film Hunger Games. Saya pribadi lebih percaya bahwa Lucy masih
masih hidup melihat kecerdasan dan keberanian yang dimilikinya. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Goal kepada Coriolanus saat kembali dari kebun binatang. Namun Coriolanus hanya menjawab dasar-dasarnya saja. Inilah alasan mengapa Goal mengirim Coriolanus ke distrik 12. Goal menyadari kecerdasan Coriolanus sebagai perancang game atau di sini disebut game maker. Oleh karena itu, Goal ingin Coriolanus mengetahui Hunger Games lebih dari sekedar tujuannya. Jadi dengan menjadi peacekeeper, Coriolanus bisa melihat kekejaman manusia sebagaimana Goal memandangnya. Hunger Games tidak hanya sekedar hukuman terhadap distrik, tapi lebih ke kekuasaan capital untuk menjaga distrik tetap di bawah kendali. Seperti yang kita tahu, Casca pernah menjadi sahabat Croesus Snow. Namun karena Croesus mencuri ide Hunger Games, Casca menjadi marah dan benci, sampai-sampai kemarahan dan kebencian tersebut ditujukan kepada Coriolanus. Dalam suatu adegan, Tigris mengungkapkan bahwa Coriolanus memiliki kemiripan dengan Croesus. Hal ini juga diperhatikan oleh Casca, maka dari itu dia ingin mencegah Coriolanus mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Mencegah Coriolanus mendapatkan Flynn Prize adalah salah satu cara Casca untuk menjauhkan pengaruh Snow dari Hunger Games yang sebenarnya ingin Casca hapus. Casca juga tidak ingin Coriolanus mengambil peran dalam apapun, dan tentu saja ketika melihat kedekatan Coriolanus dengan Dr. Goal membuat Casca sangat terganggu. Ini semua karena Casca mengetahui bahwa Coriolanus akan membuat Hunger Games menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Casca meyakini Coriolanus akan melanjutkan pekerjaan Croesus untuk membuat capital menjadi semakin kejam terhadap distrik. Hunger Games ke-10 bisa dibilang berakhir buruk dengan banyaknya peserta yang tewas sebelum memasuki arena. Begitu juga para siswa di akademi juga banyak yang tewas. Kembalinya Coriolanus ke capital untuk bekerja dengan Dr. Goal akan memulai suatu rencana masa depan Hunger Games. Coriolanus akan memberikan ide-ide agar Hunger Games menjadi acara wajib tonton di distrik. Perubahan-perubahan mungkin akan mulai diterapkan di Hunger Games ke-11 dan akan terus berlanjut, termasuk memberikan rumah bagi pemenang, makanan, dan uang sebagai hadiah untuk menarik perhatian para calon peserta. Hunger Games ke-11 juga menjadi yang pertama di mana para pemenang nantinya akan mengunjungi distrik-distrik untuk merayakan atau memperingati kemenangan mereka. Ya, meskipun berakhir dengan jelas, tapi nasib Lucy yang tidak pasti bisa menjadi awal yang bagus untuk cerita lanjutan. Jika Lucy selamat, cerita tentang perjalanannya setelah berpisah dari Coriolanus tentunya akan menarik. Sementara Coriolanus sendiri berakhir dengan terbukanya jalan menuju ke kursi presiden, yang mana kemungkinan juga akan menarik jika ditampilkan cerita beberapa dekade ke depan tentang apa yang dilakukan Coriolanus untuk menjadi semakin dekat dengan apa yang dicita-citakan. Selain itu, film ini juga menjadi awal dari spin-off yang berfokus pada sejarah Panem daripada menceritakan Hunger Games-nya. Meskipun sampai saat ini masih belum ada rencana, dan meskipun kisah Coriolanus dan Lucy Gray telah berakhir, tapi kemungkinan untuk sequel masih sangat terbuka karena film ini memberikan cukup ruang untuk kemungkinan akan munculnya film-film Hunger Games lain di masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberi komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini.